Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan kembali sharing terkait tentang pembukaan prakerja gelombang 11. Jadi di video sebelumnya sudah kami sampaikan juga bahwasanya untuk pembukaan prakerja gelombang 11 ini berkemungkinan besar itu akan dibuka di akhir Oktober ini. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton penjabaran videonya, silakan ditonton, dan untuk link video sudah kami cantumkan di deskripsi. Nah, di video kali ini kami akan berbagi kepada teman-teman semua terkait hal-hal yang wajib teman-teman lakukan dan hal yang harus teman-teman hindari supaya teman-teman bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11 ini. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami. Oke, poin pertama yang akan kita sharing di sini adalah terkait hal-hal yang wajib teman-teman lakukan agar teman-teman bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11 ini. Nah, untuk hal pertama ini kami khususkan untuk teman-teman yang belum pernah ikut dalam penerimaan prakerja dari gelombang 1 sampai gelombang 10 kemarin dan masih awam dengan program prakerja ini. Jadi untuk melakukan pendaftaran prakerja ada 4 hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah KTP, yang kedua KK, kemudian email yang aktif dan nomor HP yang aktif. Jadi 4 hal ini kita gunakan untuk nanti mendaftar akun prakerja. Jadi setelah teman-teman siapkan 4 hal ini, teman-teman langsung melakukan pendaftaran akun atau bikin akun prakerja mulai dari sekarang. Nah, untuk melakukan pendaftaran, di sini teman-teman tinggal kunjungi situs resmi prakerja, yaitu prakerja.go.id. Nanti kalau misalnya teman-teman udah berhasil masuk dalam situs prakerja.go.id ini, teman-teman tinggal klik daftar. Nah, kalau misalnya teman-teman udah klik daftar, nanti teman-teman tinggal isi 3 data. Data yang diminta di sini adalah email, kemudian password, dan konfirmasi password yang teman-teman gunakan. Dan setelah teman-teman isi, teman-teman tinggal klik daftar. Nah, nanti kalau teman-teman udah klik daftar, tunggu email yang masuk dari prakerja. Nah, tujuan dari email ini adalah untuk memverifikasi atau mengaktifkan akun prakerja teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya emailnya tidak ada di kontak masuk, teman-teman tinggal cek di spam. Dan jika sudah ada email yang masuk dari prakerja, itu nanti teman-teman tinggal klik link yang tersedia dan tunggu proses aktivasinya sampai berhasil. Kalau misalnya sudah berhasil, teman-teman langsung kembali ke halaman prakerja.go.id. Tujuannya adalah untuk login akun prakerja. Nah, jadi teman-teman tinggal login dengan menggunakan email dan password yang teman-teman daftarkan sebelumnya. Setelah teman-teman login, teman-teman tinggal isi data kembali. Data pertama yang diminta itu adalah status kebekerjaan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga diminta nanti nomor KK dan diminta juga untuk menguploadkan KTP. Jadi usahakan KTP yang diupload di sini jelas, dan kalau masih ada permasalahan terkait KTP seperti KTP-nya belum terverifikasi, teman-teman bisa lihat video yang sudah kami upload sebelumnya. Di situ juga sudah kami jabarkan solusi terkait KTP yang tidak terverifikasi ini. Nah, kemudian setelah teman-teman berhasil nanti mengupload KTP, teman-teman klik langsung lanjutkan. Kemudian teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam akun prakerja teman-teman. Ada beberapa pertanyaan hitungan, juga beberapa pertanyaan motivasi. Jadi untuk pertanyaannya di sini nggak sulit, hanya pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, jika teman-teman sudah selesai, nanti dalam menjawab pertanyaan tersebut, berarti teman-teman sudah selesai dalam membuat akun prakerja. Nah, kalau teman-teman sudah selesai bikin akun prakerja, teman-teman tetap pantau dashboard prakerjanya dan tetap tunggu updatean video dari kami nanti untuk mengecek apakah prakerja
11 ini sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, nanti ada menu atau pilihan untuk gabung dalam prakerja gelombang 11. Nah, jadi jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan dan menganggap kalau sudah berhasil bikin akun prakerja berarti saya otomatis sudah gabung dalam prakerja gelombang 11. Jadi belum ya, nanti ada lagi pembukaan prakerja gelombang 11 dan teman-teman tinggal klik gabung. Nah, untuk seputar hal ini ada 3 tips dan trik yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, ketika teman-teman ngisi status kebekerjaan. Nah, ingat kembali untuk program prakerja ini kembali diprioritaskan untuk pekerja yang terdampak COVID. Jadi, dalam memilih status kebekerjaan di sini, teman-teman, kalau misalnya masih dalam keadaan bekerja, jangan lupa nanti teman-teman ambil itu bekerjanya dalam hal di sini memang terdampak COVID, karena memang kita semua di sini terdampak COVID ya. Ini nanti ada pilihannya. Kalau kamu masih tetap bekerja, apakah terdampak COVID atau tidak? Nanti ada beberapa pertanyaannya. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak bekerja, juga ambil karena terdampak COVID. Nah, jadi 2 hal ini jadi prioritas utama nanti kalau teman-teman bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11 ini. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, KTP yang teman-teman upload itu harus jelas dan tidak buram. Kemudian yang ketiga, ini juga banyak nih yang beredar gosip seputar peserta prakerja yang berpeluang besar untuk lolos dalam penerimaan prakerja adalah peserta yang usianya di atas 50 tahun ke atas. Itu nggak betul ya gosipnya, karena juga dalam penerimaan prakerja gelombang 1 sampai gelombang 10 kemarin ini masih banyak yang peserta prakerja yang lolos itu masih usia produktif. Intinya teman-teman, kita berusaha saja, nanti lolos atau tidak lolosnya itu kembali lagi ke rezeki masing-masing. Jadi itu tips dan trik yang kita bagikan supaya teman-teman bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11 ini, terkhusus untuk teman-teman yang belum pernah ikutan dalam penerimaan prakerja gelombang 1 sampai gelombang 10 kemarin. Nah, untuk yang kedua, ini terkhusus bagi teman-teman yang sudah mencoba untuk bergabung atau yang ikut dalam penerimaan prakerja dari gelombang 1 sampai gelombang 10 tapi belum lolos. Nah, jadi hal yang mesti teman-teman siapkan itu adalah teman-teman harus menyiapkan surat pernyataan tidak pernah lolos. Ini tinggal teman-teman download di akun Instagram prakerja. Pastikan ya akun Instagram prakerjanya adalah yang sudah tercentang biru, itu yang resminya, atau juga linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal print surat pernyataan ini, kemudian isi datanya, dan kemudian teman-teman tempelkan materai, kemudian di-scan dan teman-teman kirim ke alamat email yang juga sudah kami cantumkan di deskripsi. Jadi untuk pengiriman surat pernyataan ini teman-teman bisa lakukan mulai dari sekarang, karena untuk pengiriman surat pernyataan ini sangat sulit karena mungkin banyak juga peserta yang mengirim surat pernyataan ketidaklolosan ini ke alamat email tersebut. Jadi banyak sekali kegagalan dalam proses pengiriman email. Jadi silakan lakukan pengiriman surat pernyataan itu mulai dari sekarang dan cek secara berkala juga apakah emailnya sudah berhasil terkirim atau belum. Oke, poin yang kedua yang akan kita sharing di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dan yang wajib teman-teman hindari agar teman-teman bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11 ini. Jadi hal yang pertama yang harus teman-teman hindari adalah teman-teman bergabung dalam link-link palsu yang beredar. Jadi sampai hari ini itu kami sudah ada mengumpulkan 3 link palsu yang beredar untuk penerimaan program prakerja ini. Jadi teman-teman jangan sekali-kali mengisi data dalam link-link palsu yang beredar tersebut, dan selalu ingat untuk pendaftaran prakerja resminya
.go.id. Selain itu berarti linknya adalah link palsu. Itu hal pertama yang harus teman-teman hindari. Hal yang kedua yang harus teman-teman hindari itu adalah teman-teman jangan menggunakan joki. Jadi ingat ya, untuk menggunakan joki ini sebetulnya nggak menjamin kita lolos. Karena nanti kalau misalnya ada juga kita yang lolos, ini sebetulnya nggak karena jokinya, karena memang itu adalah rezeki dari teman-teman semua. Jadi teman-teman nggak perlu menggunakan joki untuk pendaftaran prakerja gelombang 11 ini. Jadi juga banyak ya pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang juga sudah kita dapatkan cerita dari teman-teman yang sudah pernah melakukan atau menggunakan joki ini, dimana ketika mereka lolos, mereka atau jokinya kabur. Jadi yang dapat insentif, pelatihan dan lain sebagainya adalah si jokinya, bukan peserta yang menggunakan joki tersebut. Jadi penggunaan joki ini harus teman-teman hindari. Oke. Kemudian poin yang ketiga yang harus teman-teman hindari juga adalah teman-teman tidak tahu informasi terbaru dan informasi terupdate terkait pembukaan prakerja gelombang 11 ini. Tepatnya adalah jadwal pembukaan prakerja gelombang 11. Jadi kembali lagi, walaupun teman-teman udah bikin akun prakerja, nanti kalau misalnya teman-teman ketinggalan informasi atau nggak tahu kapan prakerja gelombang 11 ini dibuka, teman-teman juga nggak bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11. Jadi itu ya teman-teman, ada 3 hal yang harus teman-teman hindari dan tidak boleh teman-teman lakukan agar teman-teman bisa lolos dalam penerimaan prakerja gelombang 11 ini. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terupdate seputar penerimaan